Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Sui. Saya pembina pemuda juga di GKI Greenfield. Dan terima kasih kalau hari ini kita boleh sama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan kita akan membaca bersama dari 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kalau teman-teman sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita semua. 1 Korintus pasal 15 dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, demikian bunyinya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan. Amin. Teman-teman, kita baru saja merayakan Paskah. Dan kita tahu itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini tema kita adalah tentang resurrection effect. Efek dari kebangkitan itu seperti apa sih? Dan teman-teman, kalau kita berbicara tentang life after death atau kehidupan setelah kematian, sebenarnya ada banyak keyakinan, ada banyak kepercayaan tentang kehidupan setelah kematian. Ada banyak orang-orang yang berpikir bahwa sebenarnya ketika kita mati nanti, itu kesadaran kita seakan-akan tetap ada. Bahwa roh kita itu tetap ada. Bahwa mungkin kita ke dunia atau alam lain, tapi identitas kita tetap eksis. Kita tetap ada setelah kita mati. Nah, ada banyak keyakinan seperti ini. Ada banyak keyakinan tentang apa yang akan terjadi setelah kita mati nanti. Ada kehidupan setelah kematian. Contohnya, orang-orang Mesir kuno, mereka percaya bahwa ada yang namanya kehidupan setelah kematian. Nah, karena itu mereka itu harus membuat mumi. Teman-teman tahu mumi ya? Tahu mumi? Mumi itu harus dijaga demikian. Kenapa orang yang sudah mati itu harus dibikin menjadi mumi? Karena katanya rohnya itu tetap ada. Karena itu tubuhnya harus dijaga supaya rohnya itu bisa terus ke kekekalan. Katanya demikian. Tapi bukan hanya orang-orang Mesir, orang-orang Yunani, menurut kepercayaan mereka, keyakinan mereka yang Yunani kuno itu, katanya ketika kita mati nanti, manusia itu seakan-akan melalui ada sungai yang menjadi jalan antara dunia yang sekarang ini dengan dunia yang akan datang. Kalau kita percaya, kalau kita belajar mitologi Yunani itu, nah katanya ada sungai itu. Dan karena itu ketika orang Yunani kuno itu mereka mati, harus ditaruh koin emas di mulutnya. Sebagai tanda pembayaran supaya itu tukang perahu nanti bisa bawa mereka melalui sungai itu sampai ke dunia berikutnya. Kalau orang Chinese beda lagi. Ya kita tahu kalau ada kepercayaan Chinese itu sampai sekarang mungkin masih ada. Mereka membakar gitu ya, ada uang-uang kertas, bahkan ada mobil, ada rumah kertas yang dibakar. Supaya apa? Supaya orang yang meninggal itu kehidupannya lebih baik di alam sana. Mereka juga butuh duit katanya. Mereka juga butuh barang-barang semua yang kita pakai sekarang ini di dunia ini mereka juga butuh di alam sana. Karena itu harus dibakar supaya itu seakan-akan transfer ke alam sana. Nah saudara,
Teman-teman, itu ada banyak keyakinan tentang kehidupan setelah kematian. Tapi kalau kita berbicara tentang kebangkitan, tidak banyak sebenarnya orang di dunia ini yang percaya ada kebangkitan. Hanya ada beberapa orang, ya kita orang Kristen kita percaya kebangkitan. Muslim, orang Yahudi zaman dulu, mereka percaya kebangkitan. Tapi tidak banyak orang yang percaya tentang kebangkitan. Semua orang tahu kita ketika mati kita tidak mungkin hidup lagi. Tidak mungkin. Ya mungkin kita akan berpindah dunia. Kita mungkin akan ke alam sana. Kita nggak tahu apa akan terjadi. Tapi tidak mungkin bangkit lagi. Karena kebangkitan itu adalah suatu reversal of death. Kematian diputar-balikan. Sehingga orang yang sudah mati itu akan bangkit kembali. Bukan hanya suatu kehidupan setelah kematian. Tapi tubuh yang bangkit kembali. Nah, murid-murid Yesus pada saat itu kita tahu mereka memberitakan tentang hal ini. Mereka klaim bahwa Yesus bangkit. Dan itu sangat berlawanan, bertentangan dengan kepercayaan pada saat itu. Dan mereka dianggap orang-orang gila. Sangat bertentangan bukan hanya dengan kepercayaan saat itu, tapi juga dengan logika kita secara manusia. Tidak mungkin orang yang sudah mati bangkit kembali. Kalau mereka berpindah dunia, ya kita percaya. Kalau mereka nanti tetap ada rohnya melayang-layang, ya mungkin. Tapi tidak mungkin orang mati bangkit kembali. Tubuh bangkit kembali tidak mungkin. Nah tapi itulah yang diklaim oleh murid-murid Yesus. Dan kita tahu Tuhan Yesus bangkit kembali saudara. Dan sebenarnya di dalam iman Kristen kebangkitan merupakan dasar bagi keyakinan kita. Kebangkitan merupakan dasar dan merupakan harapan bagi umat Kristen, bagi kita semua. Kalau kita adalah orang-orang Kristen, maka ini adalah dasar bagi kita. Ini adalah harapan kita. Kebangkitan adalah harapan kita. Dan ini yang Paulus katakan. Tadi kita telah membaca bagaimana Paulus mengatakan ya di dalam tadi ayat yang kita baca bahwa ini dia mengingatkan lagi bahwa kita diselamatkan oleh Injil ini. Inilah Injil yang telah mereka terima. Orang-orang Korintus pada saat itu inilah yang mereka terima. Dan mereka percaya. Dan dia mengatakan kecuali kalau kamu sia-sia saja percaya. Kenapa sia-sia? Kalau Yesus tidak bangkit maka sia-sia kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Dan dia mengatakan inilah yang menjadi dasar kepercayaan dan inti dari berita Injil yang kita percaya itu. Bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Bahwa Yesus telah dikuburkan. Setelah mati tentu saja dikuburkan. Tapi kemudian bahwa dia telah bangkit kembali. Sesuai dengan kitab suci, semuanya itu sesuai dengan nubuat yang telah diberikan Tuhan sebelumnya. Sesuai dengan kitab suci. Dan teman-teman kita harus sadar bahwa hal pertama, bahkan hal paling utama di dalam kekristenan atau tentang Injil itu bukan tentang kita. Tapi hal yang paling utama dan hal yang pertama tentang Injil adalah tentang siapa Yesus dan apa yang dilakukannya. Bukan tentang kita, bukan tentang yakin hidup sukses. Bukan, itu bukan kekristenan. Bukan tentang bagaimana kita harus berbuat baik supaya kita bisa selamat. Bukan, itu bukan inti dari kekristenan. Bukan tentang bagaimana kita harus mempunyai standar moral yang lebih tinggi dari orang lain. Bukan. Tapi sekali lagi, hal utama, hal pertama tentang Injil adalah siapa Yesus dan apa yang dilakukannya bagi kita. Bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Bahwa dia telah dibangkitkan kembali dan semuanya itu sesuai dengan kitab suci. Teman-teman pernah pikir gak? Kalau Tuhan Yesus gak mati dan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit sesuai dengan nubuat, gak ada gunanya kita percaya. Pernah mikir gak tentang hal itu? Bahwa apa yang kita lakukan, semua yang kita lakukan sebagai orang Kristen, kehidupan kita sehari-hari, bahkan pada saat ini ketika kita datang beribadah bersama-sama, ini semuanya tidak ada gunanya kalau apa yang Paulus katakan dan apa yang dicatat oleh Alkitab itu tidak benar. Tidak ada gunanya semuanya ini. Makanya Paulus menekankan kembali di dalam ayat-ayat ini. Dia menekankan kembali bahwa setelah Yesus bangkit, ternyata Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertama kepada Kefas, yaitu Petrus, kepada 12 muridnya, kepada Yakobus. Dan setelah itu kepada rasul-rasul. Bahkan dikatakan lebih daripada 500 orang pada saat yang sama sekaligus Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Dan pada waktu Paulus menulis surat ini, dia bilang bahwa kebanyakan dari mereka itu masih hidup.
Yang berarti kalau kita tidak percaya pada saat itu, kita bisa gampang sekali verifikasi. Tanya saja siapa yang melihat. Kita kumpulkan saksi matanya, kita tanya apakah benar Yesus ada, apakah benar Yesus bangkit. Dan itu tidak mungkin dimanipulasi. Karena dikatakan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Beberapa sudah mati, tapi dikatakan kebanyakan masih hidup pada saat itu. Nah jadi teman-teman, ini adalah bukti sejarah yang sangat amat kuat karena banyaknya saksi mata itu. Yang mereka melihat sekaligus sama-sama. Tidak mungkin ini adalah suatu halusinasi. Halusinasi ya mungkin 1-2 orang bisa sama. Tapi kalau 500 orang sekaligus tidak mungkin halusinasi. Dan inilah yang dikatakan oleh Paulus. Dikatakan inilah ajaran Paulus. Bukan hanya Paulus, ajaran rasul-rasul lain juga. Inilah yang dipercaya oleh jemaat di Korintus dan inilah Injil yang kita juga percaya. Tapi teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk berpikir. Kalau kita terus membaca pasal 1 Korintus 15 ini, bahkan Paulus juga mengajak jemaat di Korintus untuk berpikir juga. Dan dia mengatakan apa implikasinya kalau Yesus gak bangkit. Kalau ternyata Yesus tidak bangkit, apa implikasinya bagi kita semua. Nah, di dalam ayat-ayat berikutnya, Paulus menjelaskan yang pertama, implikasinya kalau Yesus tidak bangkit, maka sebenarnya sekali lagi tidak ada gunanya kita percaya. Kalau teman-teman melihat itu di ayat ke-14, Paulus menulis dengan sangat jelas sekali. Di ayat yang ke-14 dia berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Yang berarti teman-teman, kalau Yesus tidak bangkit, ngapain kita ada di sini sekarang? Ngapain? Kita buang-buang waktu saja. Kita ngapain ke gereja? Mendingan kita masih di rumah, masih tidur atau mau nonton atau main games, terserah. Tapi ngapain ke gereja kalau Yesus nggak bangkit? Ngapain kita buang-buang waktu? Kita bisa mungkin ke mall, ketemu teman, ngafe, apapun, pergi makan. Atau melakukan banyak hal-hal produktif lainnya. Kalau Yesus tidak bangkit, ngapain kita ada di sini sekarang? Buang-buang waktu. Ngapain saya khotbah di sini? Kalau Yesus tidak bangkit, ini semua adalah cuma berita omong kosong. Bukan cuma omong kosong, ini adalah saya hanya menyampaikan hoax. Saya menipu orang-orang ketika saya memberitakan tentang Yesus. Saya menipu orang-orang untuk percaya suatu berita hoax. Dan itu adalah suatu hal yang sangat jahat sebenarnya. Menipu orang lain untuk percaya sesuatu yang tidak benar. Bukan cuma hal yang salah, bukan cuma percaya hal yang salah, tapi suatu hal yang sia-sia dan tidak berguna. Tapi yang lebih parah lagi saudara, berikutnya Paulus mengatakan bahwa memang kita, kalau kita hanya percaya kepada Kristus dan Kristus tidak bangkit, sebenarnya yang kedua, kita masih ada dalam dosa. Oke, ini ya, tadi sudah terlalu cepat. Kita masih ada dalam dosa. Ayat yang ke-17 dan 18, Paulus mengatakan bahwa kalau Yesus tidak bangkit, maka bukan hanya sia-sia kepercayaan kita, tapi kita masih hidup dalam dosa dan binasalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan yang mati dalam Kristus. Percuma, sia-sia, karena kalau Yesus tidak bangkit, berarti apa? Berarti Yesus juga cuma manusia biasa, sama kayak kita. Berarti Yesus juga berdosa dan berarti Yesus juga mati karena dosa-dosanya, sama kayak kita. Kita semua mati karena kita berdosa. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Dan kalau Yesus tetap mati, berarti dia mati karena dosanya dan berarti dia juga tidak bisa membayar dosa kita. Bayar dosanya saja tidak bisa, apalagi dosa kita. Dan berarti kita gak punya harapan. Tidak ada bukti kalau dia sudah membayar dosa kita. Tidak ada bukti kalau dosa kita sudah diampuni. Tidak ada bukti kalau dia sudah menebus kita dari dosa dan sudah menang mengalahkan maut. Tidak ada semua itu. Dan berarti kita tidak punya harapan. Dan karena itu yang ketiga, Paulus mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang paling malang.
kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang paling kasihan. Kasihan sekali kalau kita hanya percaya kepada Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, secara praktis semua yang kita lakukan seperti yang tadi saya katakan. Semua yang kita lakukan sebagai orang Kristen itu adalah hal yang sia-sia dan buang-buang waktu dan percuma. Semua ritual kita, ibadah tiap minggu, semua cara hidup kita, semua pengorbanan kita sebagai orang Kristen, semua adalah hal yang sia-sia. Nggak ada artinya. Apa gunanya kita hidup kudus? Kita sebagai orang Kristen dituntut harus hidup kudus, harus hidup baik, harus punya standar moral yang tinggi. Nggak boleh korupsi, nggak boleh nipu orang, nggak boleh seks sebelum nikah, nggak boleh apapun itu. Katakanlah semuanya egois, marah, nggak apapun. Percuma semuanya itu. Ngapain kita hidup susah-susah kayak gitu kalau Yesus tidak bangkit? Semua kehidupan kita sebagai orang Kristen itu tidak ada artinya. Dan kalau kita hidup sebagai orang Kristen, tapi ternyata Yesus tidak bangkit, kasihan banget kita. Susah-susah tapi gak ada hasilnya. Ngapain hidup susah seperti itu? Teman-teman, mending kita cari duit yang banyak. Iya kan? Yang mending kita cari duit yang banyak, kita kejar kesenangan, kenikmatan. Gak usah sangkal diri, gak usah pikul salib. Gak usah dengar apa yang Alkitab tulis, gak usah semuanya itu, ngapain hidup menderita. Paulus bahkan bilang di ayat yang ke-30 sampai 32, saya bacakan bagi kita semua. Ini yang ditulis oleh Paulus sendiri. Sebagai seorang rasul yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Ayat yang ke-30 sampai 32 dia mengatakan demikian. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ini argumen Paulus, dia mengatakan kalau memang Yesus tidak bangkit, ngapain dia berjuang? Ngapain dia menghadapi bahaya demi bahaya? Mengapain dia menghadapi maut demi Injil itu kalau Yesus tidak bangkit? Dan ini mengatakan sebagai orang Kristen, mending kita ya enjoy aja. Mari makan dan minum sebab besok kita mati. YOLO. Tahu YOLO ya? You only live once. Kalau memang besok kita mati ya ngapain hidup susah-susah. Makan dan minum enjoy saja karena hidup ini pada akhirnya tidak ada artinya. Hidup ini pada akhirnya tidak ada harapan bahwa kita akan bangkit dan kita akan hidup lagi. YOLO, enjoy saja. Tapi kalau Yesus tidak bangkit, maka kita yang sekarang ini di sini, teman-teman semua, kita semua adalah orang-orang yang paling malang. Kasihan deh lo, kasihan sekali karena ngapain susah-susah datang ke sini. Ngapain susah-susah hidup jadi orang Kristen kalau Kristus tidak bangkit. Tidak ada tujuannya dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kemudian Paulus menjelaskan kalau ternyata memang Yesus bangkit dan kita tahu teman-teman Yesus benar bangkit. Itu yang kita percaya dan banyak bukti sejarahnya. Seperti yang tadi Paulus katakan. Kalau Yesus benar bangkit berarti apa efeknya? Apa dampaknya bagi kita kalau Yesus benar bangkit? Nah, ini tadi sudah saya tunjukkan. Yang pertama, kalau Yesus benar bangkit berarti dosa kita sudah diampuni. Dan kita tidak akan binasa karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Dan berarti kita tidak takut mati. Kita tidak takut mati karena kita tahu setelah kita mati kita akan bangkit kembali. Karena Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit membuktikan bahwa dosa kita sudah lunas dibayar. Bahwa dosa kita sudah diampuni. Karena itu dia bangkit menunjukkan bahwa dia telah menang. Kita pasti selamat. Dan karena itu kita tidak takut mati. Ini yang pertama. Teman-teman kita harus sadar ini. Kalau Yesus benar bangkit, kita punya harapan. Pernah ada seorang majelis di gereja saya. Sudah meninggal sekarang, jadi almarhum. Tapi sebelum dia meninggal memang sakit parah dan saya juga sempat beberapa kali ke rumah sakit juga untuk membesuk. Tapi ketika kita melihat dia pada saat dibesuk itu, meskipun
badannya itu sudah lemah sekali, meskipun dia seakan-akan sudah seperti hanya kulit yang membalut tulang, tapi tetap ada sukacita. Tetap ada sukacita dan bahkan ketika kita datang, kita begitu sedih dan kecewa, tapi malah dia menghibur kita. Bahkan dia membuat kesaksian masih sempat di-upload, dibikin videonya, dan dia menceritakan tentang kehidupannya, bagaimana dia percaya kepada Yesus. Dan itu semua bisa terjadi karena dia punya harapan bahwa dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Dia tidak akan binasa. Karena dia percaya kepada Yesus yang telah bangkit, maka dia tahu setelah dia mati pun dia akan bangkit. Itu yang menjadi pengharapannya sampai ketika anaknya pada saat itu sedang kuliah di luar karena mendapat beasiswa ke Spanyol. Meskipun anaknya itu mau pulang, dia bilang nggak usah pulang. Ngapain pulang? Pulang hanya lihat mayat saja. Karena dia akan meninggal. Tetap kuliah di sana baik-baik, suatu saat nanti kita akan ketemu di surga. Inilah pengharapan orang yang sudah mau mati itu saudara. Saya nggak bisa bayangkan kalau kita nanti mau mati, apa yang kita rasakan. Bagaimana kita menghadapi kematian kita yang sudah di depan mata itu. Tapi ini harapannya. Karena dia tahu bahwa Yesus sudah bangkit, dosa sudah diampuni dan dia tidak akan binasa. Dia berani mati karena dia tahu dia tidak akan binasa. Nah teman-teman, ini seharusnya menjadi keyakinan kita juga sebagai orang Kristen. Seharusnya kita berani berkorban meskipun nyawa taruhannya karena kita tahu kita pasti akan bangkit. Ada orang-orang yang mempunyai keyakinan lain yang mereka berani mati. Ya kita tahu yang namanya jihad dan sebagainya. Mereka berani mati kenapa? Karena ada janji masuk surga. Kalau jihad mati masuk surga. Meskipun kita nggak tahu benar atau enggak ya. Kalau keyakinan kita sih enggak. Tapi kalau kita tahu Yesus sudah bangkit saudara. Kalau kita tahu ada banyak bukti bahwa Yesus sudah bangkit dan berarti kita juga akan bangkit. Berarti seharusnya kita lebih berani mati lagi. Karena kita punya something to die for. Bukan cuma something to die for, kita punya something to live for. Karena kita tahu kita akan hidup bersama dengan Yesus di surga. Karena dia sudah membuktikannya ketika dia bangkit dari antara orang mati dan menampakkan dirinya kepada banyak orang itu. Inilah yang tadi saya sempat tunjukkan, kutipan dari Bonhoeffer. Seorang teolog yang juga ya, mati-matian melayani dan bahkan pada zaman Hitler itu dia sempat dengan teman-temannya berusaha untuk mencoba assassin Hitler, tapi tidak terjadi, kemudian ditangkap dan malah dia dihukum mati. Tapi inilah yang dia katakan, fakta bahwa dia akan mati itu tidak terlalu penting. Lebih penting bahwa fakta itu Yesus telah mati. Dan fakta bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, itulah satu-satunya harapan, dasar dari harapannya bahwa dia juga akan dibangkitkan pada hari penghakiman. Dan ini yang membuat dia mati-matian, benar-benar melayani bahkan ya sampai mati juga, benar-benar sampai mati. Ada satu kutipan juga yang saya tidak tunjukkan tapi seorang teolog terkenal juga dan ya pengkhotbah terkenal almarhum Billy Graham. Teman-teman mungkin pernah mendengar namanya. Billy Graham dia pernah mengatakan satu hal yang sebenarnya dia kutip juga dari D.L. Moody. Dia mengatakan suatu saat nanti kalian akan mendengar bahwa saya sudah mati. Jangan percaya sepatah kata pun. Karena saya akan lebih hidup daripada saya sekarang. Bisa nangkap ya? Dia mengatakan suatu saat nanti kalian akan dengar bahwa saya sudah mati. Tapi jangan percaya karena saya lebih hidup. Kenapa dia bisa mengatakan hal demikian? Karena dia percaya bahwa dia pun akan bangkit. Bahwa kita tidak akan mati untuk selama-lamanya. Dan ketika kita mati itu hanya suatu saat dimana kita akan masuk ke dalam hidup yang kekal itu. Bagaimana kita tahu? Sekali lagi karena Yesus sudah bangkit. Dan karena itu inilah yang menjadi harapan. Orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Yesus itu mereka tahu bahwa mereka akan hidup. Bukan mati tapi hidup. Kematian hanya sesaat. Kehidupan kekal selama-lamanya. Ini yang pertama efeknya. Yang kedua, kalau Yesus benar sudah bangkit, maka berarti kita tidak hidup dalam dosa lagi. Dan berarti dosa sudah dikalahkan, tidak berkuasa lagi, kita bisa say no to sin.
Kalau ada dosa, kalau ada godaan dosa, kita bisa mengatakan tidak. Kita bisa menolak. Karena kuasa dosa sudah dikalahkan. Yesus ketika bangkit, dia sudah mengalahkan dosa dan mengalahkan maut. Berarti kita bisa melawan semua godaan itu, semua dosa itu. Dosa tidak berkuasa atas kita lagi. Nah makanya ada pertanyaan di depan itu. Teman-teman, kita bisa bertanya dan merefleksikan lagi. Apa dosa yang masih mengikat saya? Apakah saya sadar bahwa sebenarnya dosa itu sudah dikalahkan? Apapun dosa-dosa kita, semua dosa-dosa kita, saya nggak tahu teman-teman bergumul dengan dosa apa. Mungkin ada yang pornografi, mungkin ada yang amarah, gampang marah, tidak bisa mengontrol amarahnya. Mungkin ada yang egois, tidak mau memikirkan orang lain, hanya terus memikirkan diri sendiri. Mungkin ada yang menyembah berhala, apapun berhalanya itu, mungkin bisa berhala pengakuan orang lain, mungkin bisa uang dan harta, mungkin bisa apapun, mengejar kenikmatan dunia ini. Teman-teman sadar nggak bahwa semua dosa-dosa itu yang begitu mengikat kita, yang kita bergumul, benar-benar bergumul, tapi sebenarnya itu semua adalah hal-hal yang remeh dibandingkan dengan kuasa yang membangkitkan Yesus. Sadar nggak? Yesus bisa bangkit dari antara orang mati, itu adalah kuasa yang luar biasa, yang wow. Tapi sekarang kuasa itulah yang sekarang diam di antara kita. Di dalam diri kita, kuasa Roh Kudus, kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itulah kuasa yang kita miliki sekarang. Kalau kita benar-benar adalah orang Kristen. Kuasa yang membuat kita bisa mengalahkan dosa. Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan dosa itu, kita juga sekarang bisa mengalahkan dosa. Tapi kalau kita hanya masih menikmati dosa, ya tentu saja kita tidak bisa mengalahkan dosa itu karena kita sendiri masih menikmati. Jangankan menjauh, jangankan menolak, kita sendiri yang masih mencari dosa-dosa itu. Bagaimana kita bisa mengalahkan? Tapi sekali lagi teman-teman, kalau kita benar-benar mau mengatakan tidak kepada dosa itu dan mau menolak dosa itu, kita punya kuasa yang luar biasa itu. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Pakai kuasa itu. Pakai. Minta Tuhan tolong, Roh Kudus tolong. Dengan kuasa Roh Kudus yang begitu luar biasa, tolong supaya saya bisa mengalahkan dosa. Dan teman-teman percayalah, kalian akan bisa mengalahkan dosa. Mungkin minggu depan ada yang bisa bersaksi di sini. Bahwa saya sudah bisa lepas dari dosa yang mengikat saya. Puji Tuhan. Haleluya. Setuju? Ada amin? Amin. Karena memang kuasa itulah yang kita punya sekarang. Kuasa kebangkitan Yesus. Efek yang ketiga teman-teman, apa dampaknya, apa efeknya kalau Yesus benar sudah bangkit? Berarti kita bukan orang yang paling malang, kita bukan orang yang paling kasihan karena kita punya jaminan bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan sebenarnya teman-teman kita berada di dalam posisi, dalam situasi yang paling diinginkan oleh orang lain. Kita berada dalam situasi yang sangat membuat orang lain itu iri. Karena kita punya jaminan dan kita punya pengharapan dalam hidup ini. Ada pengharapan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Semua orang juga pengen hidup kekal. Semua orang juga pengen selamat. Tapi mereka gak punya jaminannya. Kita punya. Karena Yesus sudah mati dan bangkit kembali. Kita punya jaminan dan pengharapan yang orang lain itu tidak punya. Mereka menginginkan hal yang sama. Tapi ya sorry to say, gak ada jaminan bagi mereka. Ini yang Paulus katakan di dalam, sekali lagi dalam pasal ini, ayat yang ke-20, ayat yang ke-23, teman-teman bisa melihat di situ ada konsep tentang buah sulung. Buah sulung itu maksudnya ketika zaman dulu itu ada panen, buah sulung itu adalah hasil panen yang pertama-tama, yang muncul pertama kali, dan kemudian orang-orang itu bisa melihat dari buah sulung ini bagaimana nanti hasil yang lain yang akan datang itu. Kalau buah yang pertama itu asam, berarti buah-buah yang lain juga kemungkinan besar akan sama asamnya juga. Tapi kalau buah yang pertama itu manis, berarti hasil panen yang lain pun semuanya kemungkinan besar akan manis juga. Nah ini konsep yang dipakai bahwa ada buah sulung. Ketika Yesus bangkit sebagai buah sulung, berarti ini adalah suatu gambaran, ini suatu jaminan bahwa akan sama, kita pun akan bangkit. Kalau Yesus sudah bangkit, maka kita sebagai umatnya akan bangkit pada waktu dia datang kembali. Ini adalah jaminan bagi kita. Dan kita tahu ketika Yesus kembali itu dia akan kembali sebagai raja. Dia akan memerintah sebagai raja. Semua musuh ditaklukkan, maut dibinasakan. Karena itu kita hidup kekal selama-lamanya. Kita tahu kita menantikan kemuliaan yang kekal itu, pemulihan segala sesuatu.
Kita menantikan semuanya itu dan sudah dimulai ketika Yesus bangkit. Dan teman-teman, semuanya itu yang kita nantikan itu adalah situasi yang ideal yang kita harapkan. Dan kita tahu akan terjadi sekali lagi karena Yesus sudah bangkit. Teman-teman, kalian tahu yang namanya couple goals? Tahu ya, mungkin ada goalsnya gitu kan. Couple goals itu ya adalah gambaran ideal gitu. Nanti kalau saya punya pasangan, saya maunya seperti ini. Karena itu ya berusaha mencapai couple goalsnya itu. Karena itu adalah gambaran yang ideal, ingin seperti apa. Mari kita dari sekarang ini berusaha untuk mencapai goals tersebut. Nah teman-teman, kebangkitan kita nanti yang akan datang itulah goals kita. Itulah idealnya kita, itulah situasi ideal ketika kita bangkit lagi dan kita dipulihkan. Dan seluruh dunia ini dipulihkan, itulah goalsnya kita. Sehingga sekarang meskipun kita masih hidup dalam dunia sekarang ini dan kita belum mati, tapi kita berusaha untuk ke arah sana. Karena kita tahu tujuan akhirnya. Dan kita berusaha untuk mencapainya sehingga ada suatu kontinuitas. Ada satu keberlanjutan antara hidup kita yang sekarang dan hidup kita nanti setelah kita bangkit itu. Dan ini memberikan makna bagi hidup kita sekarang. Meskipun sekarang kita mungkin punya banyak trauma, kita terluka. Kita disakiti oleh orang lain, kita dihina oleh orang lain. Atau apapun pergumulan kesulitan kita sekarang ini, semuanya itu tidak ada artinya karena kita punya harapan akan kebangkitan itu. Bahwa suatu saat nanti ketika kita bangkit dan bersama dengan Yesus di surga, semuanya ini sudah lewat. Semuanya lewat dan tidak ada artinya lagi. Itulah harapan yang kita punya. Dan itulah arah kemana kita menuju. Bahwa kita menuju kepada kebangkitan kita yang sudah dimulai oleh kebangkitan Yesus. Dan yang terakhir saudara, apa efeknya kalau Yesus bangkit, benar bangkit, maka terakhir Paulus mengatakan bahwa pelayanan kita tidak sia-sia. Apapun yang kita kerjakan sekarang, ketika kita bekerja, ketika kita mati-matian melayani, ketika kita melakukan semuanya itu, berjerih lelah, jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ini yang Paulus katakan di dalam ayat yang terakhir itu, ayat yang ke-58 itu. Makanya dia berani memberitakan Injil bahkan sampai mati-matian. Karena Injil bukan cuma berita omong kosong. Injil bukan cuma berita sia-sia tapi memberikan pengharapan. Makanya tadi ketika kita membaca tentang teladan Paulus di ayat yang ke-10. Saya bacakan lagi ayat yang ke-10. Paulus mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus berkata bahwa dia bekerja lebih keras karena kasih karunia Allah yang diberikan. Karena dia sadar bahwa Yesus telah bangkit dan apapun yang dilakukannya sekarang tidak sia-sia. Karena itu dia bekerja lebih keras dari semua orang. Ada suatu komitmen untuk sungguh-sungguh melayani. Ada suatu konsistensi. Konstan, tetap melayani. Meskipun susah, meskipun mati sekalipun tetap akan melayani. Karena dia tahu tidak akan sia-sia. Teman-teman, apakah kalian pernah melakukan hal yang sia-sia? Pernah? Saya pernah. Saya pernah satu kali pengen pergi gunting rambut gitu ya, pergi sampai ke tempatnya, ternyata tutup. Ya udah pulang lagi. Sia-sia, melakukan perjalanan yang sia-sia sampai akhirnya baru tahu, oh ternyata sia-sia, percuma, pulang lagi. Nggak enak rasanya kalau kita melakukan hal-hal yang sia-sia seperti itu. Saya pernah dulu ketika saya masih lebih muda, sekarang masih muda juga tapi waktu dulu ya lebih muda, pernah suka satu cewek dan saya ya dekat juga karena memang temenan gitu ya. Saya beri perhatian, saya temenin gitu kalau mau kemana, saya kasih hadiah. Ternyata dia suka orang lain. Hal yang sia-sia. Sia-sia, apa yang saya lakukan semua effort, semua usaha ya sia-sia. Ya saya tulus ya, tetap tulus gitu ya, tetap karena temenan juga. Ya udah, saya kasih hadiah juga ya kasih aja, saya nggak minta balik lagi. Tapi ya semuanya itu sia-sia karena ternyata dia suka orang lain. Teman-teman nggak enak melakukan hal yang sia-sia. Tapi sekali lagi di sini Paulus mengingatkan kita bahwa semua pelayanan kita, semua jerih payah kita dalam Tuhan itu tidak sia-sia.
Puji Tuhan, bersyukur. Kalau apapun yang kita lakukan, bahkan ketika teman-teman datang sekarang ini beribadah hari Minggu, itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena Yesus telah bangkit. Apapun yang kita lakukan, pelayanan kita mati-matian, itu tidak sia-sia. Karena Yesus telah bangkit. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia bukan Tuhan yang mati dan tidak berkuasa. Tapi dia adalah Tuhan yang menang. Dia adalah Tuhan yang hidup. Bahkan terus menyertai, bahkan terus memampukan kita sekarang ini. Makanya Paulus bisa bilang dia bekerja lebih keras dari yang lain karena kasih karunia Allah yang menyertai. Karena Allah yang terus menyertai dia. Allah yang berkuasa itu. Dan suatu saat nanti setelah kita mati dan setelah kita bangkit, kita akan melihat hasilnya. Bahwa memang apapun yang kita lakukan di sini, keyakinan kita, pelayanan kita itu tidak sia-sia. Karena Yesus telah bangkit. Dan seperti kata lagu, sebab dia hidup. Teman-teman tahu lagunya enggak ya? Sebab dia hidup, ada hari esok. Hidup jadi berarti, sebab dia hidup. Jadi pertanyaan terakhir saya untuk kita renungkan teman-teman pagi hari ini setelah nanti, bahkan setelah kita keluar dari tempat ini, tetap refleksikan, renungkan. Apa pelayanan atau satu hal yang akan kamu kerjakan kalau kamu tahu hal itu tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia karena memang Yesus sudah bangkit. Apa satu hal atau satu pelayanan yang akan kamu kerjakan dengan mati-matian, konsisten. Akan kamu kerjakan karena kamu tahu hal itu tidak akan sia-sia. Mungkin menjadi seorang pendoa yang lebih sungguh-sungguh lagi komitmen mendoakan orang lain. Karena kita tahu hal itu tidak sia-sia. Mungkin menjadi pelayan, pemusik, WL, apapun itu yang sungguh-sungguh komitmen. Karena kita tahu itu tidak sia-sia. Mungkin bahkan menyerahkan diri kalian menjadi hamba Tuhan, melayani sepenuh waktu. Full time. Karena hal itu tidak sia-sia. Karena Yesus sudah bangkit. Apa satu hal yang akan kalian kerjakan? Kalau kalian tahu dan pasti ada jaminan itu tidak akan sia-sia. John Piper pernah mengatakan, don't waste your life. Jangan menyia-nyiakan hidupmu. Jangan hanya membuang-buang waktu percuma. Jangan cuma makan, minum, dan bersenang-senang saja. Padahal sebenarnya kebangkitan Yesus itu mengubah segalanya. Hari ini kita berbicara tentang resurrection effect. Ada dampak dari kebangkitan Yesus itu bagi hidup kita sekarang. Kalau kita hanya berpikir punya mindset YOLO, you only live once, kemudian ya enjoy saja, makan, minum. Itu adalah mindset yang tidak punya harapan. Karena tidak mengenal kebangkitan itu, makanya YOLO. Makanya ya sudah suka-suka saja karena tidak ada kebangkitan, tidak ada hidup kekal itu. Tapi kita tahu bahwa kita akan bangkit. Kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit dan karena itu kita akan bangkit. Dan kalau memang benar-benar kita memahami kebangkitan ini, maka kita akan hidup untuk Tuhan. Kita tidak akan hanya mengejar kesenangan dan kenikmatan dunia ini. Yang semuanya itu sebenarnya tidak ada artinya. Tapi kita punya tujuan hidup yang baru. Kita bukan cuman punya something to die for, tapi kita punya something to live for. Yaitu Yesus. Karena kita tahu semua yang kita lakukan di dunia ini, dalam kuliah kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, semua yang kita lakukan itu ternyata bersifat kekal. Punya nilai-nilai kekal karena Yesus sudah bangkit. Sekecil apapun yang kita lakukan itu. Sekedar hanya bertanya kepada teman kita gimana kabarnya dan ternyata mungkin dia lagi susah dan kita mendengarkan dan mungkin kita mendoakan. Itu tidak sia-sia. Mempunyai nilai kekal. Ketika kita mungkin di kantor, kita mungkin bahkan dengan teman kerja kita yang tidak percaya, tapi kita menemani mereka dan kita ya mungkin berbuat baik kepada mereka, itu punya nilai kekal. Semuanya itu punya nilai kekal dan tidak ada yang sia-sia. Semua jerih payah kita di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Karena Yesus sudah bangkit dan sekarang semuanya itu bersifat kekal. Inilah pengharapan kita teman-teman. Dan sekali lagi apapun yang kita lakukan, ingat semuanya itu punya nilai kekal. Kita punya tujuan hidup yang baru karena Yesus sudah bangkit. Marilah kita mati-matian, sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Kalau kita adalah orang Kristen, kita bukan orang yang paling kasihan. Tapi kita adalah orang yang paling harusnya membuat orang lain iri.
Karena kita punya jaminan, kita punya pengharapan, Yesus sudah bangkit. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Kembali mengingatkan kami akan inti dari kekristenan, akan inti dari berita Injil itu sendiri. Bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kami, dan lebih daripada itu Yesus telah bangkit. Bangkit membuktikan bahwa Dia telah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut, dan sekarang kami punya pengharapan, kami punya jaminan bahwa kami pun akan bangkit dan kami akan hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Kami bersyukur Tuhan untuk pengharapan ini, kami bersyukur untuk suatu jaminan yang telah Tuhan berikan pada kami. Dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang terus menolong kami sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang mengikut Yesus yang telah bangkit. Tuhan tolong kami juga boleh mempunyai keyakinan yang sungguh, dan karena itu kami boleh hidup untuk Tuhan. Di dalam kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, biarlah kami pun boleh sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah kami boleh melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami, biarlah kami boleh terus berjeri lelah. Karena kami tahu semuanya itu punya nilai kekekalan, dan apapun itu yang kami lakukan tidak akan sia-sia dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur dan kami berdoa supaya Tuhan yang terus menyempurnakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami masing-masing. Kami boleh terus taat setia kepada Tuhan, kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.